bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Saudara, tepat hari ini 19 Agustus 2021 diperingati sebagai Hari Orangutan Internasional. Hari spesial untuk orangutan ini ditetapkan untuk mengingatkan masyarakat agar peduli dengan habitat dan populasi orangutan yang semakin menurun. Tanggal 19 Agustus diperingati sebagai Hari Orangutan Internasional. Ditetapkannya perayaan ini untuk mengajak masyarakat dunia peduli kepada kelestarian satwa endemik khas Indonesia ini. Orangutan merupakan satu-satunya kera besar yang ada di Asia. Dilansir dari laman data alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, saat ini Indonesia menjadi rumah bagi setidaknya 60.000 orangutan yang tersisa di Sumatera dan Kalimantan di habitat seluas 15 juta hektar. Namun semakin hari, keberadaan orangutan ini terancam dan populasinya semakin menyusut setiap tahunnya. Bahkan, dilansir dari laman International Union for Conservation of Nature, status kelestarian orangutan yang semula terancam punah kini menjadi kritis. Hal ini disebabkan tekanan populasi dan kerusakan habitat akibat pembukaan lahan, konflik satwa manusia, perburuan dan perdagangan secara ilegal hingga bencana alam telah mengancam kelestarian habitat dan populasi orangutan saat ini. Untuk itu, melindungi dan melestarikan satwa yang satu ini menjadi tugas semua pihak, sebab menyelamatkan orangutan sama artinya dengan menyelamatkan hutan. Hal ini agar anak cucu kita bisa melihat dan mengetahui kekayaan fauna Indonesia yang eksotik. Tim Liputan TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Saudara, tahun ini Hari Orangutan Internasional mengangkat tema restorasi habitat. Dan untuk mengetahui makna tema tersebut dan kemudian bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian hewan endemik ini bersama juga dengan habitatnya, kita sudah terhubung dengan pengamat kehutanan yang juga sekaligus pengamat satwa orangutan, Bapak Yaya Rayadin. Selamat sore Pak Yaya. Selamat sore Pak Made. Selamat Hari Orangutan Internasional Pak Yaya. Ya, salam lestari. Salam lestari. Pak Yaya, kita mengetahui bahwa tahun ini peringatan Hari Orangutan Internasional mengangkat tema restorasi habitat. Kalau kemudian tentunya belum semua masyarakat mengetahui satu persepsi dengan satu tema ini. Apa sebenarnya pesan dari tema yang diusung atau diangkat tahun ini Pak Yaya? Ya, terima kasih Ade. Kebetulan saya juga bagian dari tim yang menyusun tema ini. Alasan pertama adalah bahwa saat ini untuk Hari Lingkungan Hidup Dunia adalah restorasi ekosistem. Sehingga buat kami mengambil tema restorasi habitat itu lebih bagus. Yang kedua, memaknai restorasi itu adalah bagaimana memulihkan kawasan. Jadi restorasi itu memulihkan kawasan, menjaga kawasan dan melindungi kawasan. Sehingga tema restorasi ini sangat relevan baik untuk dunia konservasi, baik untuk para pihak yang bekerja di non-profit organization, baik yang bekerja untuk pemerintah, baik yang bekerja untuk dunia swasta. Selama mereka bergerak bersama dalam rangka restorasi habitat. Jadi kata restorasi dipilih, restorasi itu tidak hanya menanam, tetapi melindungi, menjaga, menetapkan, dan mengelola itu restorasi. Sehingga ini tema dasar agar para pihak yang memang melakukan hal tersebut berarti sudah relevan dengan tema restorasi habitat. Dan yang penting buat orangutan kan hidup di habitatnya sebetulnya. Jadi restorasi habitat ini merupakan langkah awal untuk bagaimana kita melestarikan populasi orangutan, khususnya di Kalimantan. Baik Pak Yaya, ini orangutan juga merupakan satu-satunya kera besar yang ada di Asia dan kemudian saat ini di Indonesia menjadi rumah bagi setidaknya 60.000 orangutan yang tersisa di Sumatera dan Kalimantan. Bagaimana kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bisa mengerti pentingnya peran orangutan di ekosistem di hutan sendiri, Pak Yaya? Sebetulnya itu memang tantangan kita buat para peneliti dalam rangka proses mengedukasi. Kadang ada persepsi orangutan diperhatikan, manusianya tidak diperhatikan. Sebenarnya bukan itu. Jadi memang di dunia ini kita beruntung. Di dunia ini orangutan hanya hidup di 2 pulau, Pulau Borneo dan Pulau Sumatera. Bagaimana proses mengedukasi? Sebetulnya seperti kami ini, target
target kami itu tidak hanya mengkonservasi orangutan, tetapi mengkonservasi hutannya. Jadi kalau saya mengkonservasi orangutan, berarti saya harus mengkonservasi hutannya. Saya harus mengkonservasi habitatnya. Saat hutannya terkonservasi, berarti kita sedang mengkonservasi apa? Mengkonservasi sumber makanan, mengkonservasi hasil hutan non-kayu, mengkonservasi oksigen, mengkonservasi serapan karbon, dan mengkonservasi sumber air. Jadi masyarakat harus paham betul bahwa kami mengkonservasi orangutan ini sebetulnya sedang mengkonservasi kehidupan kita. Saya kasih contoh, kalau saya ribut-ribut mengkonservasi kadal, mengkonservasi katak, mungkin nggak ada yang tertarik. Tapi kalau saya mengkonservasi orangutan, saya berarti harus mengkonservasi hutannya. Sehingga sebetulnya masyarakat harus paham bahwa target kami adalah mengkonservasi kehidupan kami sendiri, mengkonservasi kehidupan kita sendiri. Sumber air harus dikonservasi, sumber oksigen harus dikonservasi. Orangutan merupakan sarana yang bagus untuk mengimplementasikan konservasi tersebut. Ya, Pak Yaya. Kalau kemudian, halo Pak Yaya. Siap. Ya, Silakan, Pak Made. Pak Yaya, kalau kemudian kita hubungkan dengan angka, Pak ya. Tadi Lia juga sempat menyinggung mengenai data yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Republik Indonesia yang mengatakan bahwa ada 60.000 orangutan yang kemudian ada di Pulau Kalimantan dan juga di Sumatera begitu. Khusus untuk di Kalimantan, atau gimana kondisi realnya di lapangan, Pak, di habitatnya saat ini, dan di Kalimantan jumlahnya itu ada seberapa besar, Pak? Ya, jadi sebetulnya itu data tahun 2007 ya. Data tahun 2007 itu sekitar 64.000 orangutan di Pulau Borneo. Tentunya sekarang berapa tahun kemudian mungkin mengalami penurunan. Karena kenapa? Karena kan habitatnya makin berkurang, habitatnya makin rusak, habitatnya makin dibuka untuk kepentingan lain. Jadi kalau dikatakan apakah orangutan di hutan Borneo masih ada? Ya, masih banyak. Terus apakah data yang ada 60.000 ini kira-kira masih sama? Mungkin tidak, karena habitatnya makin berkurang. Pertanyaannya terus jumlahnya berapa? Ya memang sampai saat ini sebetulnya data real yang terkini belum punya kita. Tetapi untuk di kalangan kita ini, karena saya sendiri hampir 20 tahun melakukan riset di landscape Kutai. Di landscape Kutai sendiri di wilayah Kalimantan Timur yang luasnya hampir 3 juta hektar, itu setidaknya 6.000 orangutan masih ada di situ. Yang hidup di kawasan konservasi, hidup di kebun kelapa sawit, hidup di HTI, hidup di pertambangan. Jadi data populasi penting, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga habitatnya. Kira-kira itu Pak Mas Made. Baik, kemudian untuk kondisi dari orangutan sendiri di Pulau Kalimantan ini, Pak Yaya, sebenarnya bagaimana kondisi realnya di lapangan terkait dengan baik orangutan yang berada dalam kawasan hutan konservasi maupun yang tidak berada di hutan konservasi, bagaimana kondisinya saat ini sebagai hewan yang dilindungi? Ya memang terdapat beberapa tantangan. Orangutan yang berada di dalam kawasan konservasi juga itu berhadapan dengan tantangan apa? Tantangan illegal logging, tantangan perburuan liar. Sebenarnya masyarakat kita tidak berburu orangutan. Mereka berburu babi, berburu rusa, tetapi kadang orangutan menjadi korban perburuan juga, terkena jerat dan lain-lain. Sementara kebakaran hutan juga di kawasan konservasi atau di hutan itu menjadi ancaman. Jadi meskipun status kawasannya aman, tetapi ada beberapa fenomena yang membuat orangutan juga tidak aman. Kemudian untuk di luar kawasan konservasi yang hidup di pertambangan, di hutan tanaman industri, di perkebunan kelapa sawit, tentunya kita perlu mendorong bagaimana agar perusahaan-perusahaan itu berperan dengan cara apa? Membangun kawasan konservasi. Dengan cara apa? Memulihkan kawasan hutannya. Kalau saya membandingkan ya perkembangan konservasi, ya bersyukur saya bisa keliling ke banyak negara, termasuk negara-negara berkembang. Kita harus bangga loh, sebenarnya Indonesia ini sangat komit sebenarnya. Indonesia ini sangat bagus lah dalam rangka menegakkan atau kepedulian terhadap proses-proses konservasi. Jadi ya memang masih ada tantangan, tapi kita masih lebih baik, ya kan? Kira-kira seperti itu. Jadi orangutan ada, tapi tidak terlepas dari beberapa ancaman masih ada. Baik. Terima kasih Pak Yaya Rayadin sudah bergabung bersama kami di Kalimantan Timur hari ini.
Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Orangutan Internasional. Kita berharap memang sesuai dengan tema atau judul yang diangkat, restorasi habitat, kembali habitat orangutan itu seperti diperluas gitu ya. Kalau sekarang dikatakan bahwa itu semakin terancam. Sekali lagi terima kasih Pak Yaya Rayadin sudah bergabung. Salam sehat selalu Pak Sama-sama, Yaya. Mas Made, Mbak Lia, terima kasih. Dan saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Kali